Halo para kreator muda di seluruh Indonesia, ini dia nih panduan lengkap buat kamu yang mau ikutan lomba kria tingkat sekolah dasar di ajang FLS 2N. Kalau tanganmu itu emang jago berkreasi, ini kesempatan emas buat kamu unjuk gigi. Coba aku tanya, kamu ngerasa nggak sih tangan tuh rasanya gatel gitu kalau lihat bahan-bahan unik? Suka banget merakit, menempel, atau membentuk sesuatu dari nol sampai jadi sebuah karya yang keren? Terus, kebayang nggak sih karyamu itu nggak cuma dipajang di mading sekolah, tapi dilihat sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke? Nah, kalau jawabanmu iya, berarti kamu udah ada di tempat yang pas banget. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Sebelum kita ngomongin lombanya, kita mesti paham dulu, kriya itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, kriya itu adalah seni membuat sesuatu langsung pakai tangan kita. Karyanya itu nggak cuma indah dilihat, tapi juga ada gunanya. Jadi ini soal skill, kesabaran, dan tentu saja sentuhan kreativitas kamu. Bukan sekedar kerajinan biasa. Nah, ini nih yang bikin lombanya jadi spesial banget. Jadi, ini bukan sekedar bikin-bikin barang aja, tapi gimana caranya kamu bisa ngangkat kekayaan budaya dari daerahmu sendiri. Karyamu itu harus punya jiwa dan karakter khas Indonesia. Udah siap buat tantangan utamanya? Tahun ini nih, kreativitas kalian bakal ditantang bikin sesuatu yang seru banget dan dekat sama dunia kita semua, yaitu mainan anak. Yap, benar banget. Tugas utama kamu adalah merancang dan membuat satu produk mainan anak yang unik, kreatif, dan pastinya 100% buatan tanganmu sendiri. Mau mainan tradisional? Boleh. Mau yang modern? Juga boleh. Bebas. Nah, untuk bahan utamanya, kamu wajib pakai bahan-bahan dari alam. Coba deh lihat di sekeliling rumahmu. Siapa tahu ada kayu, rotan, bambu, atau malah daun dan akar-akaran unik yang bisa kamu sulap jadi karya keren. Manfaatin apa yang ada ya. Eits, tenang aja. Kamu boleh kok gabungin bahan alam sama bahan pendukung lainnya. Dan untuk ngebantu kerjaanmu, kamu juga boleh pakai alat-alat kayak bor atau mesin potong. Tapi ingat, yang paling penting utamakan keselamatan ya. Oke, anggap aja karyamu udah jadi keren banget. Terus gimana cara daftarinnya biar bisa ikut lomba? Yuk kita cek bareng-bareng langkah-langkahnya. Prosesnya gampang kok, ikutin aja alur ini. Pertama ya pasti beresin dulu karyamu. Kedua, rekam video proses pembuatannya sama hasil akhirnya, durasinya jangan lebih dari 5 menit ya. Ketiga, nah ini penting, kasih nama filenya sesuai aturan. Keempat, upload ke YouTube dan Google Drive. Dan terakhir, tinggal kirim linknya lewat aplikasi FLS 2N. Gampang kan? Biar videomu makin kece, aku kasih beberapa tips nih. Rekamnya posisi landscape ya, jangan potret. Terus cari cahaya yang bagus biar videonya terang dan pastiin suaramu kedengeran. Jangan lupa, ceritain semua prosesnya dari konsep awal sampai hasil akhirnya yang keren itu. Nah ini, dengerin baik-baik. Soal nama file. Ini penting banget biar karyamu nggak nyasar dan gampang diidentifikasi sama juri. Formatnya harus begini. Karya, terus nama lengkap kamu, nama sekolah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Jangan sampai salah ketik ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Para juri itu bakal nilai apa aja sih dari karyamu? Yuk kita intip bareng-bareng, biar kamu bisa fokus ke hal-hal yang paling penting. Coba lihat deh diagramnya. 3 poin paling gede itu ada di bentuk dengan bobot 30%, disusul kerapihan dan kreativitas yang masing-masing 25%. Artinya, juri pengen lihat karya yang nggak cuma unik, tapi juga rapi dan bentuknya menarik secara visual. Biar lebih jelas, bentuk itu maksudnya seberapa inovatif desainmu. Kalau kerapihan, ya seberapa teliti dan bersih hasil akhir karyamu. Terus, kreativitas itu soal ide unik yang kamu punya. Dan jangan lupa, kualitas material dan fungsi juga dinilai. Mainanmu harus kuat dan beneran asik buat dimainin. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Tapi sebelum kamu lari buat bikin karya, ada beberapa aturan penting banget yang harus kamu tahu. Simak baik-baik ya, biar nggak ada yang kelewat. Aturannya simpel dan jelas. Yang wajib, karyanya harus kamu kerjain sendiri, oke? Jujur itu utama. Pas rekam video, pakai seragam olahraga sekolahmu Nah, yang dilarang keras, jangan minta bantuan orang lain pas proses pembuatan. Dan pastinya, karya kamu nggak boleh ada unsur sara atau pornografi. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ingat, keputusan juri itu final, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Mereka itu para profesional yang akan menilai karyamu secara adil. Jadi tugas kamu cuma satu, kasih yang terbaik dan nikmati prosesnya. Dari semua karya hebat yang masuk dari seluruh penjuru Indonesia di babak penyisihan ini, nantinya hanya akan ada 39 karya terbaik yang dipilih untuk lanjut ke babak final tingkat nasional. Kira-kira, karyamu bisa jadi salah satunya nggak ya?
Semua informasinya udah di tangan kamu. Sekarang, bolanya ada di kamu. Waktunya berkarya. Keluarkan semua ide liarmu, manfaatkan kekayaan alam di sekitarmu, dan tunjukkan ke seluruh Indonesia kreativitasmu yang luar biasa. Gimana? Udah siap? Selamat berkarya!